Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah ini sebenarnya tugas siapa. Langsung saja ke ini. Sini udah nyala belum ya? Sebelum pada inti dakwah itu tugas siapa, saya akan menyampaikan tentang pengertian dakwah dulu. Mungkin ini bukan kajian Islami ya, tapi lebih tepatnya kuliah pagi. Karena saya akan menyampaikan ini materi dulu di bangku kuliah saya, karena ada yang mengatakan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang pertama pengertian dakwah. Dakwah itu berasal dari bahasa Arab da'ah yad'u da'watan, yang artinya itu mengajak, menyeru dan memanggil. Mengajak apa? Mengajak untuk berbuat kebaikan, untuk mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Terus dalam secara istilah, kegiatan dakwah itu merupakan mengajak orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam dan meyakini kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta beramal soleh. Yang sudah tadi saya katakan, menyeru kepada kebaikan atau al-ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran atau amar ma'ruf nahi mungkar. Pastinya kegiatan itu pasti punya tujuan. Nah, tujuan dari dakwah itu sendiri, yang pertama itu adalah membentuk individu dan masyarakat yang bertakwa, yaitu dengan beriman kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seperti yang kita lakukan setiap hari, kita sholat, terus kita melakukan kayak berbuat kebaikan atau sedekah, membantu orang, membantu teman-teman, itu tuh juga merupakan tujuan dari dakwah. Terus yang kedua adalah mewujudkan kehidupan yang islami, damai, sejahtera, adil dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan penduduknya. Next. Seperti dalil dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 110, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, kita masuk kepada intinya. Siapa yang berkewajiban berdakwah? Apakah cuma ustadz aja, ulama aja, guru saja, atau siapa saja? Nah, dakwah adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim, termasuk kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, itu berkewajiban sebagai berkewajiban berdakwah. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, balighu anni walau ayat, yang artinya itu sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Itu hadis riwayat Bukhari. Terus dalam Al-Quran juga disebutkan, Quran surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan tidaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, bagaimana cara kita berdakwah? Dakwah itu sebenarnya luas banget, nggak cuma di mimbar aja. Misal kayak khutbah itu, kalau khutbah kan emang berdakwah, itu emang tempatnya dakwah. Tapi dakwah di sini bisa dilakukan dengan apa saja. Yang pertama itu dakwah bilisan atau dengan ucapan. Melalui lisan verbal itu contohnya kayak ceramah, khutbah, terus diskusi, nasihat, terus pelajaran-pelajaran agama, itu juga termasuk dalam dakwah bilisan.
Terus yang kedua ada dakwah bil kolam atau dakwah dengan tulisan. Sekarang kan banyak media-media, apalagi dengan perkembangan zaman itu udah canggih banget, apalagi di platform digital ya. Terus ini di apa namanya dakwah bil kolam itu bisa melalui tulisan seperti buku, majalah, artikel atau esai. Nah, terus yang ketiga ada dakwah bilhal atau dakwah dengan perbuatan atau tindakan. Nah, ini yang kita lakukan setiap hari ya. Kita melakukan akhlak mulia seperti jujur, santun, dan amanah. Apalagi kita kan bekerja di suatu lembaga keuangan, tentunya mempunyai amanah besar dari anggota ke KSPP SBMT Batara seperti itu. Terus yang kedua ada program sosial yaitu berupa bantuan kemanusiaan atau pemberdayaan masyarakat. Nah, ini bisa dilakukan seperti Baitul Mal juga yang punya ini bantuan kemanusiaan seperti mobil buat mobil sosial nah kayak gitu. Terus pemberdayaan masyarakat kayak KKN itu mengabdi kepada masyarakat, ngajar anak-anak kecil yang ada di lingkungan KKN-nya seperti itu juga merupakan bentuk dari kegiatan dakwah sehari-hari. Terus media apa saja sih yang bisa digunakan buat berdakwah? Sekarang banyak banget medianya, seperti media sosial yang kita tahu ada Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, itu jangkauannya lebih luas dan interaksinya juga bisa langsung. Terus juga video-video yang ditampilkan, apalagi sekarang lebih ke TikTok ya. TikTok videonya lebih singkat dan lebih cepat dipahami. Terus ada juga nih platform-platform melalui platform video podcast itu juga udah banyak di situ udah tak tampilkan untuk icon-iconnya pasti udah tahu. Terus untuk video ini bisa apa namanya berupa kajian yang mendalam kayak ustadz-ustadz di Ustadz Hanan Ataki dan lain-lain itu. Terus juga ada vlog Islami, terus film-film pendek edukasi atau bisa berupa siaran langsung atau live-nya. Terus podcast. Nah, podcast ini itu bisa didengarkan di mana saja karena dakwah itu nggak harus di mimbar, di musola, di masjid, di suatu tempat majelis majelis kajian seperti ini. Dakwah juga bisa dilakukan melalui podcast. Nah, podcast itu sendiri itu bisa dilakukan mati tah. Kalau podcast itu kan bisa didengarkan kapanpun dan dimanapun ya, saat kita bekerja itu bisa sambil mendengarkan podcast atau saat berkendara karena kontennya lebih personal dan intim gitu. Terus ada juga website atau blog, itu sumber rujukan utama atau artikel ilmiah, tanya jawab, ebook dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu ada aplikasi chat. Sekarang kan banyak channel-channel WhatsApp, channel-channel Telegram, channel-channel Instagram itu yang menyampaikan pesan-pesan dakwah juga seperti itu. Karena pesan tausiah singkat harian itu sebagai pengingat ibadah kita. Harus kembali nih.
Nah, dari video di situ itu dakwah itu sebenarnya tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, jadi bisa dilakukan di mana saja. Saat kita olahraga kayak itu juga bisa buat konten juga buat kata-katanya kan kita nggak lihat visualnya lagi berlari, tapi kita lihat untuk apa namanya dia ngomongnya, terus untuk titelnya, subtitlenya itu sudah ada pesan-pesan dakwahnya. Terus ada satu lagi video. Nah, dari video-video tadi itu juga merupakan pesan-pesan dakwah yang bisa dilakukan di masa sekarang. Apalagi dengan perkembangan zaman, itu kita harus mengikuti. Apalagi buat gen-Z yang minim literasi itu sukanya yang video-video pendek seperti itu. Langsung aja buat kesimpulannya. Jadi dakwah adalah tugas kita semua. Gunakan media dan lisan Anda untuk menyebarkan kebaikan dengan ilmu, akhlak, dan hikmah. Mulailah berdakwah dari hal-hal yang terkecil, yaitu dari diri sendiri dulu, terus baru ke keluarga, kemudian manfaatkan platform yang Bapak Ibu dan teman-teman semua punya. Terus marilah kita ambil bagian dari dakwah sebagai kemampuan kita sekecil apapun itu, sebagaimana sabda Rasulullah yang sudah saya sampaikan tadi, balihu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan adalah milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.